Hai grade 5, how are you today? Ya, saya harap kalian semua sudah siap untuk menerima materi baru hari ini. Untuk bahasa Indonesia hari ini topik kita akan membahas tentang iklan. Ya, hal-hal apa saja yang akan kita bahas pada video ini? Yang pertama tentunya adalah pengertian iklan, ciri-ciri iklan. Kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Langsung saja kita bahas pengertian iklan. Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan. Iya, membuat iklan bisa perorangan ataupun perusahaan. Isi iklan adalah keunggulan suatu produk atau jasa. Keunggulan itu berarti kualitas yang baik itu dari suatu produk ataupun jasa yang diiklankan. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri iklan. Yang pertama adalah memiliki kata kunci atau kata-kata inti. Kata kunci disebut juga kata-kata inti. Nah, pemilihan kata kunci atau kata inti ini harus sesuai dengan iklan yang kamu buat. Isinya harus sesuai sehingga membuat orang lain lebih mudah memahami iklan kamu. Pemilihan kata kunci yang tepat akan menarik perhatian audiens. Kemudian selanjutnya disajikan secara menarik ya. Iklan disajikan secara menarik, baik visualnya harus menarik, warnanya harus serasi, gambar-gambarnya harus menarik, kemudian pemilihan hurufnya juga harus menarik. Selanjutnya, bahasa yang digunakan bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Nanti kita akan bahas. Tapi secara simpelnya persuasif adalah bersifat mengajak audiens untuk membeli produk kamu ataupun bergabung pada layanan jasa apa yang kamu sediakan. Lanjut, iklan memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Ya, setiap iklan dibuat pasti memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Misalnya iklan layanan masyarakat. Pasti iklan layanan masyarakat ini misalnya tentang bagaimana cara mencegah atau melindungi diri dari COVID-19. Nah, pasti iklan ini tujuannya dibuat untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian sasaran tertentunya ya seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya untuk memberitahu masyarakat bagaimana cara melindungi diri dari COVID-19. Lanjut. Ciri-ciri kalimat persuasif. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat mengajak. Kemudian biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, datangilah, kunjungilah, belilah. Kemudian ditulis dengan menarik ya. Kalimat persuasif ditulis dengan menarik. Kemudian yang terakhir yaitu dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Dulu saya pernah ingat adalah iklan layanan masyarakat tentang sekolah yang bunyinya adalah ayo sekolah. Nah, itu orang-orang akan mengingatnya sampai kapanpun. Jadi iklan kamu boleh diberi rima. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang kalimat inti atau yang tadi kita bahas pertama itu kata kunci atau kalimat inti. Nah, kata kunci tadi seperti yang sudah saya beritahu di awal bahwa bisa saja terletak di judul ataupun di subjudul. Kita lihat di sini iklannya adalah ada gambar ikan, kemudian di atasnya ada ikan bergizi, tinggi, murah dan enak. Kemudian di dalam sini ada kata kandungan gizi pada ikan, kemudian ini isinya ada sumber protein yang baik, sumber mineral yang baik, sumber vitamin, penyedia lemak baik bagi tubuh. Nah, ini di sini kata kuncinya adalah ikan bergizi tinggi. Dan isi iklan ini adalah tentang kandungan-kandungan daripada gizi daripada ikan. Ya. Kandungan gizi pada ikan ini juga termasuk kata kunci ya. Dari kata kunci ini ketika orang membaca atau melihat kata kunci ini maka dia akan tahu bahwa iklan ini nanti pasti akan berisi tentang kandungan gizi pada ikan. Nah, itulah yang disebut kata kunci. Selanjutnya kita akan bahas tentang iklan, jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama kita bahas adalah tentang iklan media cetak.
yaitu iklan yang dibuat dan dicetak di atas sebuah media, baik kain maupun kertas. Kemudian contohnya ada koran, majalah, spanduk, poster, pamflet, baliho. Baliho itu kalau kalian lihat di pinggir jalan ada papan iklan yang besar sekali, biasanya untuk memasang iklan rumah atau iklan apartemen atau iklan apa saja biasanya dipasang di situ, itu namanya baliho. Kemudian selanjutnya adalah iklan media elektronik. Pengertiannya adalah iklan yang ditayangkan atau diputar di media elektronik. Contohnya yaitu ada pada televisi, radio, komputer, HP, dan videotron. Videotron itu kalau kalian pernah lihat di pinggir jalan ada seperti televisi, kemudian ada video yang diputar, nah itu namanya videotron. Di situ kalian bisa meletakkan iklan apapun di situ. Kemudian kalau komputer bisa saja di internet, di YouTube mungkin atau di Google mungkin. Nah, itu tadi jenis-jenis iklan menurut medianya. Yang terakhir adalah tentang unsur-unsur iklan. Unsur yang pertama yaitu headline atau judul. Ini sangat penting sekali. Setiap iklan, terutama iklan media cetak, harus memiliki judul ataupun headline. Pemilihan judul ataupun headline harus sesuai dengan isi iklan. Biasanya menggunakan kata-kata yang pendek, yang mudah dipahami ataupun mudah diingat oleh audiens. Yang kedua adalah subjudul. Nah, subjudul merupakan gambaran garis besar produk. Subjudul inilah yang dapat menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Nah, dari subjudul ini pembaca nanti pengen baca iklan kamu, jadi pengen tahu isi iklan kamu itu apa. Nah, subjudul biasanya ditulis setelah judul ya. Kemudian selanjutnya adalah isi iklan. Nah, isi iklan biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Isinya ini justru biasanya dicetaknya dengan huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kemudian yang keempat yaitu visual yang menarik. Visual yang menarik itu segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Contohnya misalnya oleh mata misalnya gambarnya, warnanya. Kalaupun audio visual berarti dia bisa didengarkan oleh telinga juga, musiknya mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nama dan alamat yang dapat dihubungi ini seperti pemberitahuan bahwa siapa yang bikin iklan tersebut. Nah, ini di sini ada iklan Fanta. Kalau kalian lihat iklan di sini, tulisan Fantanya lucu sekali. Lihat di sini. Kemudian di sini ada ceriakan hari-harimu, segarkan sensasimu. Kemudian ini ada botol-botol Fanta. Kemudian di sini ada rasa mango, strawberry, jeruk, melon, lemon. Kemudian di sini ada Coca-Cola Company. Ya. Kita akan identifikasi yang mana judul, yang mana subjudul, yang mana visual. Ya. Unsur-unsur yang ada pada iklan ini yaitu Fanta dengan tulisan biru ini bisa dikatakan headline atau judul iklan. Nah, kemudian ceriakan hari-harimu, segarkan sensasimu ini adalah subjudul. Kemudian rasa mango, strawberry, jeruk, melon itu isi iklan. Isinya dia pengen ngasih tahu bahwa Fanta ini menyediakan rasa baru yang menyegarkan hari-harimu. Kemudian selanjutnya ini ada visual. Visual yang menarik, gambarnya menarik, warnanya menarik, huruf-huruf yang digunakan juga menarik. Kemudian yang terakhir adalah nama dan alamat. Itu tadi Coca-Cola Company. Ya. Ini tadi sudah kita identifikasi unsur-unsur iklan. Nah, selanjutnya adalah ini di sini ada iklan monkeypox cacar monyet. Ini disebut headline-nya atau judulnya. Kemudian Kominfo. Ini adalah alamat. Jadi yang bikin iklan ini adalah Kementerian atau Dirjen Kominfo.
komunikasi dan informasi. Ya, Kominfo itu komunikasi dan informasi. Selanjutnya adalah subjudul. Subjudulnya cegah sebelum terjangkit. Kemudian ada visual. Visualnya ada gambar monyet kecil, kemudian ada seorang anak laki-laki yang kulitnya seperti terkena cacar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu isinya yaitu tentang gejala-gejala. Yang pertama, gejalanya mirip dengan cacar air, dapat sembuh sendiri, kemudian tidak ada pengobatan, kemudian hanya dapat didiagnosa di laboratorium. Nah, itu isi dari iklan ini. Tujuan iklan ini dibuat adalah untuk memberitahu masyarakat apa itu monkeypox atau cacar monyet dan bagaimana sebaiknya kita menghadapinya, atau bagaimana sebaiknya kita mawas diri terhadap penyakit ini. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Untuk tugasnya kalian bisa lihat di grup WhatsApp. Terima kasih.